wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Ahmaduhu subhanahu wal wahidul azizul ghaffar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فقال تعالى في القرآن الكريم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Hadirin jemaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang penuh keberkahan ini, di hari yang penuh kemuliaan ini, atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Rahman, kasihnya yang tak terbilang, sayangnya yang tak terbalas, kita adalah hamba-hamba yang terpilih dipanjangkan umurnya, yang terpilih untuk dapat beribadah kepadanya, yang terpilih untuk dapat hadir di masjid ini, berkumpul bersama, mengumandangkan takbir, tahmid, tahlil sebagai bentuk kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan kita yang telah menciptakan kita. Maka pada hari ini, sebagai bentuk penghambaan kita kepada Sang Pencipta, kita hadir, kita tunduk, kita sujud kepada Allah dalam rangka solat Id secara berjamaah. Nikmat yang Allah berikan kepada kita harus kita syukuri, jangan sekali-kali kita kufuri. Salawat dan salam henti-hentinya kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, saksikan kami, izinkan kami, masyarakat Perumnas ini adalah hamba-hambamu, adalah umat Nabi Muhammad yang cinta kepada beliau, dan izinkan kami suatu saat nanti dapat bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surgamu ya Allah, bersama ayah kami, bersama ibu kami, bersama istri dan anak-anak kami, beserta kaum muslimin dan muslimat yang engkau ridhoi, bersama Nabi yang kami cintai. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah, pada khutbah kali ini khatib akan memulai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 2 sampai 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fattanna alladhina min qablihim فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Yang artinya, apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan untuk mengatakan kami telah beriman tanpa diuji? Sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, sehingga Allah benar-benar tahu mana orang-orang yang tulus dan orang-orang yang dusta.
Dari ayat ini dapat kita pelajari, benarkah kita sudah menjadi orang yang beriman kepada Allah, atau hanya sekedar ucapan pemanis bibir saja tanpa ada kesesuaian antara ucapan dengan perbuatan, hanya pengakuan lisan semata. Yakinkah kita sudah beriman kepada Allah, namun kita belum diuji? Saat diuji kita tidak mau bersyukur, saat diuji kita tidak mau sabar, saat diuji kita tidak mau mengingatnya, malah menghakiminya. Bukankah Allah yang maha melihat? Bukankah Allah yang maha mengetahui bagaimana sesungguhnya keimanan di hati kita? Allah tidaklah membiarkan begitu saja orang yang mengaku sudah beriman tetapi ia sendiri belum diuji oleh Allah. Sesungguhnya ujian yang diberikan Allah kepada setiap hambanya itu sesuai dengan kadar keimanan hambanya itu sendiri. Ada yang diuji dengan kekurangan harta namun mempunyai anak yang banyak dan pada sehat semua anaknya. Ada yang diuji dengan harta yang berlimpah, kekurangan harta namun keluarganya tercerai-berai dan lain sebagainya. Ada hartanya banyak tetapi badannya sakit-sakitan. Hartanya banyak, apa yang ia inginkan ia dapati, tetapi saat makan serba terbatas. Takut penyakit gula, takut penyakit asam urat dan lain sebagainya. Ada yang diuji dengan perpisahan dengan orang yang sangat ia cintai. Bisa jadi kemarin ayah kita masih bersama dengan kita, tertawa, bercanda, makan bersama. Tahun ini ayah yang sangat kita sayangi itu telah tiada, meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Bisa jadi di tahun kemarin masih ada ibu di rumah yang sedang memasak rendang, yang sedang memasak lauk di rumah, tetapi ibu yang sangat kita cintai itu telah tiada, meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Tiada lagi tangan yang kita cium. Ada yang tahun kemarin istri atau suaminya masih ada bersamanya, atau anaknya masih bercengkrama dengannya. Tahun ini suami, istri, anak yang ia sayangi telah tiada, meninggalkannya untuk selama-lamanya, telah pulang ke hadirat Tuhan untuk selama-lamanya. Ada yang masih mempunyai orang tua, ayahnya masih ada, ibunya masih ada, namun dibatasi oleh jarak sehingga ia tidak bisa bersilaturahmi kepada ayah dan ibunya karena faktor ekonomi dan faktor jarak. Maka di hari Lebaran mereka tidak bisa bersilaturahmi dengan ayahnya, tidak bisa makan ketupat bersama, tidak bisa mencium tangan ayahnya karena keadaan yang jauh di negeri orang. Kita semuanya diuji, wahai saudaraku. Orang soleh diuji, ustaz diuji, tukang parkir diuji, pengurus masjid pun diuji, pak imam diuji, pejabat diuji, pak khatib pun diuji. Begitupun para nabi juga diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu ujiannya adalah ujian keimanan, kesabaran, seperti yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Adalah ujian yang pertama yang diuji, belum mempunyai keturunan. Begitu mempunyai keturunan, Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Dengan ketegaran dan kesabaran hati, keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau menerima, menjalankan perintah Allah untuk menyembelih putranya tercinta, yaitu Nabi Ismail namanya. Pengorbanan ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surah As-Saffat, yang artinya ketika anak itu sampai pada umur ia sanggup bekerja bersama, ia Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, pikirkanlah apa pendapatmu. Lalu Nabi Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Dari ayat ini kita dapat mengambil pelajaran
Jika Nabi Ismail bukan termasuk anak yang soleh, niscaya ia akan menolak dengan keras, apalagi perintah itu menyangkut hidup atau mati daripada Nabi Ismail. Namun karena yang memerintahkannya adalah Allah, maka beliau tidak sedikit pun menolak dan gentar terhadap apa yang disampaikan oleh ayahnya. Inilah bukti keimanan dua manusia mulia, ayah dan anak, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, yang menjadi contoh bagi kita semuanya, umat Nabi Muhammad pada saat ini. Apa yang dapat kita pelajari dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tersebut? Apakah kita hanya menjadi pendengar setia saja dari kisah ini yang sudah berlalu, yang disampaikan tiap tahun oleh khutib? Tentu sebagai seorang muslim yang diberi anugerah akal sehat, kita hendaknya semuanya adalah Ibrahim yang lebih mengedepankan ketaatan kepada Tuhan dibandingkan taat kepada yang lain. Sedangkan apa yang kita cintai adalah Ismail bagi kita. Setiap kita adalah Ibrahim. Maksudnya apa? Kita semuanya memiliki sesuatu yang sangat kita cintai dan kita pertahankan di dunia ini. Sesuatu itu bisa saja keluarga, sesuatu itu bisa saja berupa harta, berupa jabatan, bahkan bisa ego kita sendiri. Ibrahim punya Ismail. Ismail dalam konteks ini adalah sesuatu yang kita sayangi dan kita pertahankan, sama seperti Nabi Ibrahim yang diminta untuk mengorbankan putranya Ismail. Kita juga diminta untuk mengorbankan rasa memiliki terhadap apa yang kita sayangi. Sungguh Allah tidak menyuruh Ibrahim membunuh anaknya, tetapi membunuh rasa memiliki. Bukan berarti kita harus benar-benar meninggalkan atau membenci apa yang kita cintai, tidak. Tetapi kita harus menyadari bahwa segala sesuatu yang kita miliki, termasuk Ismail kita, pada hakikatnya adalah milik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jabatan Ismail kita akan diambil. Suami adalah Ismail kita, punya Allah akan Allah ambil. Suami adalah Ismail kita, juga akan diambil oleh Allah. Anak adalah merupakan Ismail kita, suatu saat juga akan kembali kepada yang mempunyai, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah salat Id yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ada peristiwa penting yang terjadi di bulan ini, adalah peristiwa pengorbanan Nabi Ibrahim. Kemudian lagi umat Islam melaksanakan ibadah haji ke tanah suci Makkatul Mukarram. Rasanya ketika orang-orang Islam mendengarkan kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Rasanya bergetar hati, kepingin ke tanah suci Makkatul Mukarramah. Mudah-mudahan Allah ridho suatu saat nanti kita semuanya diizinkan oleh Allah untuk dapat berziarah ke kota suci Makkatul Mukarramah dan dapat berziarah juga ke Madinatul Munawwarah dan ke makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdoa di depan Ka'bah, mencium Hajar Aswad mulia. Saat kita melihat di TV kaum muslimin sedang mengelilingi Ka'bah, rasanya kepingin hati ini berada di sana. Rasanya menetes air mata ini, begitu sangat mulia tempat tersebut. Ini menggambarkan kepada kita bukti secercah iman itu ada dalam relung hati kita semuanya. Apa yang dapat kita ambil juga dari pelaksanaan ibadah haji? Saat orang melaksanakan ibadah haji, di antaranya adalah memakai pakaian ihram. Itu memberikan pelajaran bagi kita semuanya. Ingat, kita ini berasal dari Allah, suatu saat akan kembali kepada Allah. Kenapa pakaiannya serba putih? Baju yang 1 juta, baju yang 2 juta akan kita tinggalkan. Yang kita pakai nanti adalah kain kafan namanya. Rumah yang megah, kendaraan yang mewah akan kita tinggalkan. Liang lahat nanti yang akan kita huni. Maka kita mohon kepada Allah
Mudah-mudahan saat waktunya tiba nanti Allah perkenankan kita dalam keadaan husnul khatimah, bukan dalam keadaan su'ul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami, ampunilah dosa para guru-guru kami. Tempatkanlah mereka di sebaik-baik tempat di sisi-Mu ya Allah. Ya Allah, bimbing setiap langkah kami, bimbing setiap ucapan kami, jangan sampai menyakiti hati sesama. Beri hidayah-Mu, beri taufik-Mu kepada kami. Ya Allah, ya Rabb, Engkau Tuhan yang melapangkan rezeki. Mudahkanlah rezeki kami, dengan rezeki tersebut dapat menghantarkan kami untuk taat beribadah kepadamu ya Allah. Dengan rezeki tersebut kami dapat membantu terhadap sesama. Dengan rezeki yang halal lagi baik tersebut kami dapat menunaikan ibadah haji ke tanah suci-Mu yang mulia, berdoa di depan Ka'bah, mencium hajar aswad yang mulia, berziarah ke makam Nabi kami, kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai kata rezeki kami masih di langit, maka turunkanlah ya Allah. Andai kata rezeki kami masih di bumi, maka keluarkanlah ya Allah. Andai kata rezeki kami susah, maka permudahkanlah. Andai kata rezeki kami haram dan tercampur dengan subhat, maka sucikanlah. Andai kata rezeki kami jauh, maka dekatkanlah ya Allah, dan mudahkanlah rezeki orang-orang mukmin yang saat ini sedang dalam kesusahan. Berilah kesehatan kepada saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit ya Allah. Angkat penyakit mereka, izinkan mereka dapat beribadah dengan baik kepadamu ya Allah. Ya Allah, terimalah kurbannya saudara-saudara kami yang melaksanakan kurban hari ini. Terimalah ya Allah di sisi-Mu kurban tersebut sebagai amalan yang Engkau ridhoi, yang dapat menghantarkan mereka ke dalam surga-Mu nanti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم وقل رب اغفر وارحم وأنت أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي أمرنا بالإصلاح وحسن على الصالح وبين لنا سبل الفلاح. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وقدسه، وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة المقربين، عن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله،
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر